Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang shift register dan juga nanti akan kita coba membuat rangkaian shift register dan mensimulasikannya, mencobanya di Proteus. Oke, sebelumnya shift register adalah sekelompok flip-flop, tepatnya menggunakan D flip-flop, yang mana flip-flop ini dapat menyimpan informasi biner yang terdiri dari bit majemuk. Register dengan flip-flop mampu menyimpan informasi sebesar sejumlah flip-flop yang dipakai. Misal kita memakai 4 flip-flop, maka flip-flop tersebut mampu menyimpan informasi sebesar 4 bit. Oke. Ada 2 jenis utama dari shift register, yakni yang pertama shift register penyimpanan, yang mana digunakan hanya untuk menyimpan data, dan kedua ada register geser, yakni suatu rangkaian untuk menyimpan dan menggeser atau memanipulasikan data. Dalam bagian ini akan diuraikan operasi suatu register geser. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke simulasinya. Yang pertama kita tambahkan terlebih dahulu untuk komponen-komponen yang dibutuhkan. Pertama seperti komponen D flip-flop, tambahkan D flip-flop. D flip-flop pilih yang aktif, yang bawah sini. Klik OK. Kemudian tambahkan juga untuk logic state sebagai inputan. Oke, kita tekan enter. Kemudian tambahkan juga untuk melihat keluaran, kita tambahkan logic probe. Terserah pilih yang logic probe biasa atau yang logic probe big, besar, sama saja. Oke, langsung saja kita rangkai untuk yang pertama. Oh iya, untuk shift register sendiri ada 4 jenis, yakni SISO, SIPO, PIPO, dan PISO. SISO adalah serial input, serial output, dimana data yang masuk ke shift register secara seri dan data yang dikeluarkan juga dalam bentuk seri. Data yang masuk dan keluar dari shift register dikontrol dari clock serta mengubah nilai data pada masukan. Oke, langsung kita buat untuk shift register SISO. Saya zoom bentar. Tambahkan logic state. Ada 2 logic state, yang pertama untuk inputan dan yang kedua digunakan untuk clocknya. Oke, di sini kita sudah memiliki 1 bit dari shift register. Untuk menambah bit tinggal kalian copy saja. Atau bisa langsung ngambil dari
komponen. Oke, kemudian di sini saya sudah memiliki 4 buah D flip flop, yang mana dari 4 buah D flip flop ini bisa digunakan sebagai shift register 4 bit. Oke, jadi di sini sih kita sudah memiliki 4 bit shift register SISO. Ya, bagaimana jika saya ingin membuat 8 bit shift register? Oke, cara cukup mudah. Tinggal kita copy, kita tambahkan saja di belakangnya, maka kita akan mempunyai 4 bit kita akan mempunyai 8 bit shift register. Ya, kita copy, kita klik blok copy, kemudian kita geser, kita tempatkan, dan udah jadi. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki 8 bit shift register SISO, serial input, serial output. Oke, kita tambahkan logic probe untuk mendeteksi output. Kita untuk shift register SISO ini outputnya ditaruh di output paling akhir, output flip flop ke 8 atau bit ke 8. Oke, kita coba simulasikan. Oke, jadi di sini ketika saya memberikan input high, input 1 pada inputan, maka output di sini masih tetap 0. Kemudian ketika saya memberi clock, maka bit 1 di sini akan digeser ke sebelahnya, ke bagian sini. Nah, semisal gini. Oke, kita mintain lagi clocknya. Oke, jadi yang kedua akan saya coba inputnya saya ganti 0 dan kita kasih clock. Nah, yang sinyal high tadi digeser lagi ke kanan, dan sinyal low dari inputan tadi digeser ke sebelahnya. Oke, coba kasih high lagi. Ini harusnya di sini nanti bernilai high. Oke, kita coba kasih clock. Nah, sinyalnya bergeser ke sini, dan ini juga nyalanya di sini bergeser ke sebelahnya. Kita perlu memberikan clock sebesar 8 agar output yang pertama ini tadi sampai ke output akhir, output dari SISO yang akan ditampilkan. Oke, tambahkan lagi clocknya, clock ke-5, ke-6, ke-7, dan sinyal yang high tadi dari sini ketika clock ke-8, maka itu akan dikeluarkan, ditampilkan di output sinyal yang dari pertama tadi. Bit pertama tadi tergeser terus pada bit kedua, bit ketiga, bit keempat, bit kelima, bit keenam, dan seterusnya. Geser terus menerus seperti itu. Nah, outputnya bernilai 1. Kemudian ini nanti sini digeser, outputnya jadi 0. Kemudian ketika digeser lagi, maka outputnya menjadi 1. Nah, 0, kemudian 1. Ketika saya beri clock lagi, karena di sini low, maka di outputnya juga nanti low. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk shift register SISO. Selanjutnya shift register SIPO. Nah, ini shift register
serial input, parallel output. Oke, jadi pada shift register SIPO ini, data yang masuk ke shift register itu secara seri, seperti pada SISO tadi. Ini secara seri. Kemudian satu bit data untuk setiap siklus clock, dan data yang keluar dalam bentuk paralel, yang dikeluarkan nanti dalam bentuk paralel tanpa mengubah nilai pada data tersebut. Oke, langsung saja kita ke rangkaiannya dan nanti kita simulasikan bersama-sama. Dan untuk membuat rangkaian shift register SIPO ini, kita tinggal copy saja. Di copy masih enggak, tinggal copy rangkaian shift register SISO. Kita copy, kemudian kita tempelkan di sini. Mana tadi? Belum ke copy, kemudian tempel. Nah, oke. Untuk merubah dari shift register SISO menjadi shift register SIPO itu sangat mudah sekali. Tinggal kita tambahkan logic probe untuk melihat output pada masing-masing bit pada shift register, pada output shift register. Kita tambahkan logic probe di sini. Jadi kita menggunakan logic probe sebanyak 8 buah. Ini nantinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini yang ke-8. Saya sejarkan. Oke, tinggal kita sambung untuk rangkaian wiringnya seperti ini. Oke, jadi bedanya antara SISO dan SIPO, untuk yang shift register SISO tadi, dia outputnya itu hanya satu, yakni ada pada bit terakhir. Sedangkan SIPO, kita bisa melihat setiap sinyal yang ada pada bit masing-masing bit. Oke, langsung saja kita coba jalankan simulasinya. Oke, di sini saya akan mencoba memberi sinyal high. Bentar, saya tempatkan di tengah. Oke, saya coba beri sinyal high, kemudian saya beri clock, maka di sini akan menampilkan nilai 1 pada outputnya. Nah, seperti itu. Wait, saya coba beri clock lagi, maka di sini 1, maka nanti akan bergeser ke kanan. Nah, seperti itu. Saya coba beri sinyal 0 dan beri clock, dia akan terus bergeser ke kanan. Oke, dia terus bergeser ke kanan seperti itu, dan begitu seterusnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke shift register
PIPO, bukan pipo, PIPO ya. Parallel input, parallel output. Oke, pada shift register PIPO ini sendiri, data yang masuk ke shift register dalam bentuk paralel nantinya secara bersamaan dalam satu siklus clock. Nantinya output yang keluar dari shift register juga secara bersamaan untuk siklus clock selanjutnya. Jadi ketika kita memberi inputan nanti itu kita diberi clock, maka langsung akan disimpan di outputnya seperti itu. Dan bentuknya tetap, bentuk datanya tetap secara paralel. Jadi dia nggak digeser, melainkan seperti shift register yang bernama dia ini, dia digunakan sebagai penyimpanan untuk menyimpan data secara bersamaan. Oke, langsung saja kita coba buat rangkaiannya. Kita tambahkan David Frog di sini. Oke. Selanjutnya kita tambahkan logic state sebagai inputannya nanti. Kita taruh katakanlah di sini. Nah, oke, kita sambung dulu untuk clocknya. Kemudian kita tambahkan lagi logic state sebagai input datanya. Oke, seperti itu. Kemudian kita beri logic probe untuk mendeteksi sinyal keluaran. Oke, tinggal selanjutnya kita copy sebanyak 8 buah rangkaian. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Kemudian untuk clocknya kita sambungkan jadi satu. Oke, seperti ini untuk rangkaian shift register
FIFO, parallel input, parallel output. Kita coba jalankan simulasinya. Jadi di sini ketika saya memberikan sinyal berbagai varian, di sini misalnya 1 0 1 1 0 0 0 1 0. Oke, seperti ini. Maka ketika saya memberikan clock, maka nanti nilai pada input di sini akan ditampilkan dan dikunci di output, dipertahankan nilai dari sinyal sampai ada perubahan atau ada sinyal clock berikutnya. Oke, kita coba beri clock. Nah, sinyal yang tadinya di input akan disimpan pada output masing-masing bit. Tidak ada pergeseran bit di sini. Di sini ini adalah shift register yang berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan data dari sinyal input. Misal sini saya beri nilai high pada satu input saja, kemudian saya beri clock. Nah, maka dia akan berubah sesuai dengan kondisi input yang ada pada awal tadi. Oke, seperti itu untuk rangkaian shift register parallel input, parallel output. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir adalah shift register PISO, parallel input, serial output. Oke, di sini rangkaiannya agak sedikit lebih rumit karena kita perlu menambahkan juga gerbang AND, gerbang OR, dan juga gerbang NOT. Kita cari saja AND ini, langsung saja kita klik enter, kemudian tambahkan lagi untuk yang OR. Nah, ini langsung muncul, kita enter, dan juga NOT, NOT, enter. Oke, selanjutnya pertama-tama kita buat rangkaian, kita tambahkan sebuah D flip flop di mana ya, di sini. Oke, kemudian tambahkan logic state. Saya zoom di sini, tambahkan juga logic state untuk clocknya. Saya taruh di sini misalnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan gerbang OR di sini, kemudian di mirror, dirotasikan, diputar, rotate. Selanjutnya kita tambahkan gerbang AND di atasnya sebanyak 2 biji. Oke, kita putar. Oke, kita posisikan agar rapi. Oke, kemudian sambung untuk wiringnya. Selanjutnya, sebentar, agar rapi kita geser ke sini guys. Oke.
Selanjutnya salah satu dari kaki pada gerbang N kita hubungkan pada output dari flip-flop pertama. Oke, kemudian kita tambahkan lagi logic state di sini. Nah, selanjutnya tambahkan juga gerbang not. Oke, kita sambung. Seperti itu. Kemudian output gerbang not kita hubungkan juga pada salah satu kaki shift register. Salah satu kaki gerbang N. Tambahkan logic state juga di sini sebagai inputan pada shift register nantinya. Oke, selanjutnya langsung kita untuk menambahkan bit sebelahnya kita copy saja agar mempercepat proses. Oke, tugas. Kita copy, kemudian tempelkan di sebelahnya. Oke, kita tambahkan sebanyak 8 rangkaian seperti ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita sambungkan untuk kaki-kaki pada pin-pin yang dihubungkan.
Oke, selanjutnya kita gabungkan juga untuk seluruh clocknya, semua clock. Oke, sudah jadi rangkanya. Selanjutnya kita tambahkan logic probe untuk melihat output dari flip-flop pisau. Oke, oke, seperti itu. Langsung kita coba start simulasi. Jadi di sini nanti ketika sinyal, kita berikan sinyal pada masing-masing bit masukan. Misalnya di sini saya beri 0 1 0 1 1 0 0 1, seperti itu. Ketika saya beri clock, maka data akan bergeser satu, karena di sini satu, maka langsung tampilkan ke sini. Ketika kita beri clock lagi, data di sini, data input dari masukan, dia tidak akan bergeser. Kita harus beri high di sini, trigger sini untuk menggeser bit masukan. Coba beri clock. Nah, dia ketika kita beri sinyal high di sini, maka outputnya akan digeser, akan bisa bergeser. Ketika di sini low, maka outputnya tidak bergeser meskipun kita memberi clock sampai banyak. Kita diberi sinyal high, maka clocknya akan bergeser sesuai dengan sinyal input pertama tadi. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Kenapa kita menggunakan D flip flop? Kesimpulannya karena agar kita lebih memahami maksud dari cara kerja rangkaian tersebut. Untuk rangkaian lebih simpelnya sudah disediakan juga untuk IC tertentu. Untuk IC flip flopnya seperti untuk IC SISO, SIPO, PIPO, dan PISO, itu sudah ada sebuah IC yang di dalamnya sudah terintegrasi kelompok rangkaian D flip flop dan juga beberapa rangkaian logika lainnya. Oke, di sini kita menggunakan D flip flop karena agar memudahkan dalam belajar memahami cara kerja rangkaian pada shift register. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.